Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Salat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita juga selaku umatnya yang senantiasa berjuang menjalankan apa yang dibawa oleh beliau. Baik teman-teman, dipersingkat aja, insya Allah pada kultum kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang manfaat ujian. Nah teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya kehidupan itu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian. Pasti kita akan dihadapi dengan berbagai macam ujian. Entah itu ujian galau karena teman, keluarga, atau mungkin ujian dengan program, misalkan ujian emang yang ditentuin oleh program, misalkan ujian 5 juz ya. Buat anak-anak baru sekarang, teman-teman kita, adik-adik kita yang sekarang dalam seminggu ini ya, telah menjalani beberapa tahap ujian, dan insya Allah semoga hari ini hari terakhir ya. Semangat ya buat anak-anak daurah, teman-temanku, adik-adikku. Semangat, ujian terakhir hari ini semoga diberikan kemudahan oleh Allah segala urusan kita. Baik teman-teman, yang pertama adalah yang saya temukan dari buku Seni Menikmati Ujian karya Syekh Sa'ad Ghunaim. Di sini beliau menyampaikan ada 10 poin manfaat ujian, tapi di sini saya akan mengambil cuma beberapa doang. Yang pertama adalah agar kembali kepada Allah. Nah teman-teman, biasanya orang ketika lagi galau, lagi sedih, pasti ibadahnya semakin meningkat. Iya gak? Iya. Nah, misalkan kita sedang punya ujian, diuji oleh Allah, tasmiyah nggak lancar, atau misalkan targetan tasmiyah belum tercapai, terus ujiannya belum juga ujian, misalkan yang ujian 5 juznya sampai sekarang juga belum ujian, misalkan udah dikasih waktu sebulan, tapi belum juga Allah kasih kesempatan buat bisa ujian, kayak gitu. Pasti galau, pasti sedih, pasti. Nah, ketika kita merasakan sedih, merasa galau, pasti kita ingin kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Misalkan QL-nya bangunnya lebih awal. Yang tadinya dibangunnya sama orang jam 2:30, akhirnya dia bangunnya misalkan jam 12 atau jam 1. Terus bacaannya semakin lama. Karena apa? Dia ingin menumpahkan segala rasa sedihnya, rasa galaunya, rasa gelisahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis di dalam sujud-sujudnya yang panjang, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah. Artinya apa? Dia akan terus kembali kepada Allah. Dia akan menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Karena dia merasa bahwa hari ini dia udah berada di titik terendah dia, sehingga dia udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kayak gitu. Nah, terus poin keduanya adalah setelah dia kembali kepada Allah, poin keduanya adalah dia kembali kepada Allah untuk beristighfar. Nah, artinya apa? Dia memohon ampun. Bisa jadi ya Allah, misalkan dia berkata, ya Allah, mungkin ujian hari ini adalah karena kesalahanku. Mungkin ujian hari ini adalah karena Allah ingin mengkader aku, misalkan. Karena kita, teman-teman, hari ini yang kita lakukan sekarang itu adalah proses pembekalan diri kita untuk menghadapi perjalanan yang panjang ke depannya. Karena perjalanan kita tidak terhenti sampai sini, perjalanan kita masih panjang untuk mencapai ridhonya Allah, untuk mencapai surganya Allah. Makanya hari ini ketika kita diuji oleh Allah, jadikanlah itu sebagai proses pembekalan. Jadikanlah setiap kejadian terjadi pada diri kita hari ini, coba diambil hikmahnya. Pasti segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Termasuk ujian kita saat ini, pasti itu ada ujian. Ambil ujiannya, ambil hikmahnya. Saya pernah bercerita sama sahabat saya yang sekarang berada di sini. Kata beliau tuh gini, dulu kalau misalkan saya jadi berangkat bareng sama kamu ke Bandung, pasti saya akan nangis-nangis terus untuk pulang. Karena apa? Katanya, 2 tahun dia di Ternate. Pas 2 tahun dia di Ternate, itu di tahun pertama setiap hari dia nangis, gak betah, pengen pulang dan segala macamnya. Setelah di tahun kedua, alhamdulillah Allah udah menetralkan lagi hatinya, Allah udah menguatkan hatinya karena udah dikader sama Allah selama setahun pertama. Dan hikmahnya apa?
dia nggak jadi berangkat bareng sama saya, hikmahnya sekarang bisa bertemu sama saya di tempat ini yang dulu kita pernah cita-citakan bareng. Dan alhamdulillah karena dia udah dikader sama Allah 2 tahun di Ternate, alhamdulillah sekarang dia tidak seberat dulu pas di Ternate. Itu salah satu hikmahnya ya. Jadi teman-teman semuanya, kita semua di sini tuh merantau, dan saya suka banget dengan merantau. Saya juga suka dengan orang yang merantau, karena dengan kita merantau itu karena dengan kita merantau, ini cerita sedikit. Dengan kita merantau itu tuh semakin mendewasakan diri kita. Karena kedewasaan itu tuh tidak kita lihat dari usia. Bahkan banyak mungkin orang usia yang jauh lebih tua dari kita, tapi dia masih kayak anak kecil. Ya pernah menyaksikan orang seperti itu? Karena kedewasaan itu tidak dilihat dari seberapa tua usia dia, tapi seberapa besar masalah yang telah dia selesaikan. Bagaimana cara dia menghadapi masalah itu. Nah, jadi teman-teman, walaupun sekarang rumah kita dekat, mungkin ada yang hari ini ketika pulang tuh bisa lari-lari, bisa sambil lari pagi, bisa nyampe ke rumahnya. Itu juga termasuk bagian dari merantau. Karena apa? Dia meninggalkan rumah, meninggalkan kasih sayang dari orang tua yang setiap hari harus dibelai oleh ayahnya, oleh orang tuanya, yang makannya harus disiapin, bajunya harus dicuciin. Dia meninggalkan semua itu demi agar dia bisa hidup mandiri. Jadi gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau misalkan ada yang masih galau-galau, minta kekuatan dari Allah, minta pertolongan sama Allah, karena kita nggak bakalan pernah kuat jika Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita. Terus beristighfar. Nah, yang ketiga adalah, jadi poin pertama tadi apa? Yang kedua? Ya. Terus yang ketiga adalah meninggikan kedudukan dan menjadikan siap melakukan kebaikan. Nah, teman-teman, tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ini ya, saya cerita pakai bahasa saya. Beliau itu kan nikah udah lama ya. Nah, tapi qadarullah sama Allah belum dikaruniai sebuah hati yang dinanti-nantikan kayak gitu. Setelah sekian lama menantikan buah hati, akhirnya Allah memberikan apa yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah lahir Ismail alaihissalam, ternyata disuruh juga oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Ini disingkat aja, menyembelihnya. Artinya apa? Anak yang selama ini dinantikan ternyata sama Allah diperintah untuk menyembelihnya. Artinya Pak, ujiannya sangat begitu berat ya. Dan bagi seorang ayah pasti nggak tega. Kita aja sebagai teman mungkin nggak tega untuk memukul teman sendiri. Apalagi sebagai seorang ayah yang harus diminta untuk menyembelih anaknya kayak gitu. Tapi apa? Karena Allah yang membina, Allah yang membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam juga Ismail alaihissalam, sehingga apa? Mereka mampu melewati semua itu. Artinya apa? Sehingga Allah meninggikan kedudukan Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, jadi teman-teman, hari ini ketika kita diuji, jadikan itu sebagai anak tangga. Setiap proses yang akan kita hadapi, anak tangga untuk menuju surganya Allah. Ya, jadi surga Allah itu terlalu mahal jika kita mendapatkannya dengan berleha-leha. Ya, jadi teman-teman, semangat buat teman-temanku semuanya, buat angkatan Ana ya 2019, semangat yang mempersiapkan tasminya, semangat yang mempersiapkan ujiannya, mangga dipersiapkan. Pokoknya semangat buat Antuna semua. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Terus buat Kautsar juga semangat di tahun ketiga ini. Semoga Allah memberikan kejutan, hadiah kepada kalian dari proses kalian, dari perjuangan kalian selama 2 tahun belakang. Allah berikan kejutan kepada kalian saat ini ya, di tahun ketiga. Semoga Allah permudah segala target-target kita semua. Terus semangat juga buat Al-Qasas di tahun kedua ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Al-Qasas dulu kan, harus baru Muhajirin. Terus buat Muhajirin juga semangat pembinaannya, mangga dipersiapin. Terus buat anak baru juga semangat ya, yang bentar lagi beres daurahnya. Semoga yang mau kuliah dipermudah oleh Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita ketika di luar. Barokallah buat
guru saya, guru kita semua, teman kita semua yang alhamdulillah kemarin ya tanggal 22 udah beres pembinaannya. Sekarang masa pengabdiannya, barakallah buat beliau. Barakallah juga buat kita semua dan semangat buat teman-teman yang bentar lagi pulang, yang sebentar lagi selesai, semangat buat Nemoy. Dah ya. Semangat ya teman-teman semua. Maafkan kami. Buat anak baru maafkan kami kalau misalkan dari mimik wajah atau perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Oke, semangat buat teman-teman anak rantau, muslimah tangguh, muslimah hebat, semangat buat kalian semua, buat kita semua. Iya, semangat buat Nemoy dan Kemoy. Oke ya, semangat buat semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam langkah kebaikan kita. Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan untuk terus beramal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan cuma 3 poin. Demikian, dah. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.